Sekarang kamu tinggal di mana sih? Di daerah Kebayoran Lama, Pak. Udah nggak di Simpruk lagi dong? Iya. Enggak, Pak. Udah enggak. Udah enggak sekarang, Pak. Kalau gitu kamu tulis dong alamatnya. Ya, kamu tulis di sini nih. Ya, soalnya papa saya mau main-main ke rumah kamu. Ini, Pak. Kamu bawa mobil sendiri? Enggak, Pak. Saya naik taksi. Kalau gitu bareng aja sekalian, biar saya tahu rumahnya kamu. Kayaknya nggak bisa sekarang deh, Pak. Saya harus banyak mampir, Pak. Sayang ya. Kalau lain kali gimana? Iya, Pak. Nih. Halo, Enggak ya? siapa nih? Ayo tebak siapa ini? Eh, Tolong dong jangan main-main, saya banyak kerjaan. Ini Indah nggak? Ya ampun Indah, aku nggak nyangka kalau kamu akan nelfon aku ke sini. Tahu dari mana aku kerja di sini, Indah? Ya kan Esa mama kamu. Apa kabar nih? Kabarnya siapa nih? Kabarnya aku? Apa kabarnya Pak Albert? Ini kabar kamu dong. Kabarku baik-baik aja nggak? Tapi kabar Pak Albert kelihatannya kurang baik tuh. Kenapa? Sekarang Pak Albert semakin akrab sama Vera nggak? Oh ya? Waktu itu aku disuruh panggil Vera ke kantor. Terus aku disuruh bikin draft kontrak untuk Vera. Untuk ngerjain interior rumahnya Pak Albert nggak? Wah, kalau udah kerja sama kayak gitu, itu kan tandanya mereka semakin akrab nggak? Biarin aja lah. Loh, kok biarin sih? Indah, Pak Albert itu siapa sih? Aku juga bukan siapa-siapa dia. Jadi aku nggak berhak untuk ikut campur urusan dia. Benarkah aku nggak peduli lagi pada Albert? Benarkah aku nggak kecewa dia makin akrab sama Vera? Bisa bilang biarin aja, tapi sekarang justru makin terkenang dengan pertemuan dengannya. Andi, seandainya kamu benar-benar ada dan bisa aku ajak berbincang tentang kegundahan perasaanku ini. Halo. Oh, sebentar. Mbak Vera, ada telepon dari Mas Febri. Ada apa, Feb? Kamu ganti nomor telepon. Sebenarnya ada masalah apa sih? Kamu yang waktu itu minta dibeliin SIM card kan? Nah, kebetulan aku mau ganti nomor. Ya udah, yang punya aku kasihin ke kamu. Masalahnya, aku dihubungi terus sama orang yang nyari kamu. Aku sudah bilang salah sambung, tapi kelihatannya dia nggak percaya dan malah nelpon terus. Pakai nyebut nama dia segala lagi. Siapa sih Albert itu? Pacar baru lagi? Bukan urusan kamu.
bukan urusanku gimana. Kalau ada yang nelpon terus nyari-nyari kamu, aku kan jadi pusing. Makanya jangan suka nipu-nipu lagi. Kalau sudah jadi masalah, bisanya cuma lari. Aku tuh nggak pernah nipu tahu. Orang-orang itu aja yang goblok. Mau-maunya mengkhianati istri cuma untuk diporotin. Lagian, kamu ngapain sih sosok ngasih nasihat aku? Kalau butuh duit, larinya ke aku juga kan? Jadi Albert ini korban yang terakhir. Jangan nyamain dia sama yang lain. Dia ini orangnya baik tahu. Lalu kenapa kamu menghindar? Takut jatuh cinta sama dia? Atau memang sudah jatuh cinta? Udah. Kalau iya kenapa? Mau dibawa ke dukun lagi? Apa? Siapa yang ke dukun? Bukan dukun, tapi orang pintar. Nggak peduli namanya apa. Dari dulu kan Papa juga sudah bilang, Papa tidak mau anak Papa dibawa ke tempat-tempat praktek begituan. Namanya juga usaha, apa salahnya sih, Pak? Karena kan sakitnya nggak jelas wujudnya. Kalau dibawa ke rumah sakit, dokter mau ngasih obat apa? Kalau nggak jelas ya cari sampai jelas. Bukan bahkan dibawa ke tempat yang tidak jelas. Sudah kita dibodohi, juga melanggar norma agama itu, Ma. Pak? Maaf, Pak. Inga mau tong pembicaraan Papa dan Mama. Boleh Inga ngomong? Sebenarnya Mama nggak usah khawatir sama Inga. Inga terkena hipnotis atau kena sihir jahat. Inga nggak apa-apa kok, Ma. Soalnya yang datang waktu itu malam-malam kesini bukan orang jahat yang pura-pura nyari alamat, tapi Pak Albert. Pak Albert? Albert. Pak. Bet, sini sebentar, Bet. Ini cocok buat rumah kamu. Coba lihat. Iya. Yang ini bagus nih, Pak. Bagus mana dibanding desain yang dikasih anak Om Yusril? Dia belum ngasih desainnya, Pak. Loh, katanya sudah ketemu sama kamu. Ya, udah. Lalu kapan mau ngasih? Minggu depan kali. Katanya sih minggu depan. Atau jangan-jangan dia sengaja mengulur-ngulur waktu supaya kamu terus-menerus ngejar dia. Mama kok punya pikiran begitu? Mama kan wanita. Mama tahu persis cara-cara halus untuk menarik perhatian seorang pria. Iya kan, Pak? Memangnya yang namanya Vera itu luar biasa sekali. Sampai kamu penasaran. Kepengen ketemu dia lagi kamu, ha? Theo, ini bukan masalah Veranya. Tapi yang ngebuat saya penasaran, dia itu tiba-tiba menghilang. Kamu tuh nggak usah sok detektif. Bilang aja, kamu tuh tertarik sama dia. Tidak usah malu-malu, Bet. Namanya juga usaha. Nyari-nyari pengganti mantan karyawati yang menghilang. Entah kemana sekarang, ya nggak? Kamu bukannya ngebantuin malah nyela. Sekarang gimana caranya saya bisa dapetin alamatnya yang asli? Bet, sini, Bet. Sini.
Nomor teleponnya berapa? Buat apa? Kasih aja ke aku. Halo, saya tahu ini bukan teleponnya Vera. Tetapi saya tahu persis Vera pernah menggunakan nomor telepon ini. Kalau Anda kenal sama Vera, tolong sampaikan ke dia bahwa temannya yang bernama Albert sekarang berada di tahanan. Karena dia dituduh telah melakukan pembunuhan. Satu-satunya alibi yang bisa membebaskan Albert adalah Vera sendiri. Karena pada saat malam kejadian pembunuhan itu, Albert bersama Vera. Jadi tolong segera suruh Vera ke kantor polisi Kebayoran. Kecuali Vera tega melihat Albert dihukum minimal 20 tahun. Oke, terima kasih. Malam, Pak. Malam. Mau tanya apa di sini ada tahanan yang bernama Albert? Nah, untuk jelasnya itu silakan ke dalam. Tanyakan. Itu dia. Nah, silakan. Jadi itu yang namanya Vera. Kasih, Pak. Kasusnya apa ya? Pembunuhan, Pak. Pembunuhan. Iya. Saya rasa nggak ada tuh perkara pembunuhan yang bernama Albert. Kalau gitu saya mohon pamit deh, Pak. Terima kasih atas informasinya ya, Pak. Makasih. Malam, Pak. Malam. Kok beda sekali ya sama alamat yang dia kasih? Berarti Vera berbohong. Buat apa dia bohong? Kalau kamu tahu, masuk aja ke dalam. Kamu mau kemana sih? Mau kondangan? Gimana sih kamu? Masa kamu lupa sih? Ya Tuhan, kalau gitu aku yang lupa dong. Aku lupa, sumpah, sorry ya. Ya tapi kamu udah mandi kan? Tinggal ganti baju terus kita berangkat udah. Belum, aku belum mandi. Ya udah nggak apa-apa sih. Kalau kita nggak bisa nonton yang jam 7, yang jam 9 juga nggak apa-apa. Kalau nonton jam 9 pasti pulangnya kemalaman. Filmnya kan panjang. Ya terus kita jadi apa enggak sih? Lain waktu aja ya. Oke, jadi kalau saya mau duduk di sini sebentar, boleh sekarang atau saya mesti nunggu lain waktu aja? Tapi aku mandi dulu ya. Ing. Hati-hati lo di kamar mandi. Hah, kenapa? Hati-hati kepleset. Kurang ajar kamu. Ing, aku ikut nunggu di dalam dong. Di luar sini ngapain lagi, ya? Nggak tahu Mbak, dia nggak kasih tahu namanya. Tapi katanya dari kantor polisi Mbak. Vera.
Silakan diminum, Pak. Terima kasih. Vera! Vera! Iya, Pak. Tenang aja, Pak, tenang. Nggak ada apa-apa kok. Itu siapa yang datang itu? Temen Vera, Pak. Tenang aja, Papa. Nggak bakal ngapa-ngapain Papa. Dia cuma main kok, Pak. Suster! Tolong temenin Papa sebentar, Sus. Maaf kalau Pak Albert harus terkaget-kaget melihat suasana rumah ini. Itu Om Yusril kan? Iya. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Oh ya? Stroke pertama datang beberapa menit setelah ayah saya pertama kalinya menerima uang pensiun. Dan stroke kedua setelah mama saya meninggal dunia. Setelah itu stroke ketiga setelah mendengar kabar kalau kakak saya yang sulung menyusul ibunya meninggal dunia. Kakak sulung kamu yang ngambil desain interior di Manila? Iya. Stroke pertama membuat tangan dan kaki kanannya lumpuh. Stroke kedua, gantian bagian kirinya yang terkena. Dan stroke ketiga, itu yang membuat daya ingatnya menjadi kacau. Sampai-sampai Papa nggak pernah merasa kalau anak sulungnya sudah meninggal dunia. Kok bisa separah itu ya? Iya. Setelah ngobrol dengan Papa lewat telepon, akhirnya Pak Barata menyuruh Kak Ferry untuk menemui Pak Albert yang punya rumah baru di Kemang. Antara ingin menyenang-nyenengin Papa dan memang butuh sekali pekerjaan, akhirnya saya nekat pura-pura menjadi desain interior, menggantikan posisi Kak Ferry. Dan akhirnya saya bertemu dengan Pak Albert. Maaf Vera. Kayaknya masih ada yang belum kamu ceritain ke saya. Apa? Kenapa kamu kasih saya alamat yang palsu? Saya nggak mau Pak Albert terlibat lebih jauh lagi di dalam kekacauan keluarga saya. Kok kamu bisa berpikir saya akan terlibat semakin jauh? Karena saya merasa jatuh cinta sama Pak Albert. Dan sekali saya mencintai seseorang, saya merasa harus memilikinya selamanya. Karena takut cinta saya nggak berbalas, akhirnya saya berusaha menghindar dari Pak Albert. Tapi sekarang justru Pak Albert yang datang ke sini. Nggak, kamu kemarin denger nggak sih Pak John marah-marah? Enggak. Seru. Jadi si Ria, sekretarisnya Pak John, itu udah nge-range untuk ada meeting dengan para komisaris untuk hari Kamis. Sementara dia nulisnya di buku tuh untuk hari Selasa. Nah, pas komisarisnya pada datang, Pak John tuh nggak ada di tempat karena lagi ada breakfast sama klien di Hotel Hilton kan. Nah, si Ria juga nggak datang. Langsung Pak Mul, komisaris yang udah tua itu telepon ke Pak John, marah-marah banget. Masa nggak kedengeran sih sampai di ruangan kamu? Nggak?
Inga. Inga. Bilangin apa? Lu nggak ngerti. Aduh, halo Cayang. Loh, Inge mana? Inga. Ya, yang nggak ada ditanyain, yang ada dicuekin. Gimana sih? Kenapa sih Pak De? Mana tuh Bu De Sukma? Lo nggak diajak? Bu De Sukma ngurus anak-anak di rumah. Pak De cuci mata di restoran. Bentar lagi nyuci piring Pak De di sini. Mesen. Nah, sekarang mesen. Mau pesen pecel lele, ikan bakar, tahu campur, apa mau campur sama lele? Pesen aja. Itu melulu yang tawarin, bosen. Ya, masa diriku harus menawarkan supaya diriku disantap oleh dirimu? Ih, serem. Lu tuh nawarin makan apa nafsu? Sekalian nafsu, sekalian nawarin makan. Aduh, Inge mana? Inge. Inge tuh terlanjur pesen makanan sama office boy, katanya. Lah, bukannya... Loh, wah nih anak nggak tahu kebersihan. Sepatu baru disemir, diinjak-injak. Siapa yang injek sepatu lu? GR lu. Lah, kan tadi gue tanya ke lu, Inge diajak apa enggak? Lu bilang nggak usah. Aduh, gimana sih? Sebenarnya tuh yang bener yang mana? Gini loh. Inge tuh emang sengaja nggak saya ajak. Puas. Kenapa? Ya karena saya pengen ngobrol sama kamu mengenai Inge. Aduh, soal apa lagi? Gini loh, Inge kan pernah cerita sama kamu mengenai mantan bosnya. Pengalaman buruk sama mantan bosnya. Nah, paling nggak sedikit banyaknya kamu tahu dong tentang itu. Setahu saya sih, Inge emang cinta sama mantan bosnya itu yang bernama Pak Albert. Tapi gara-gara Pak Albert kecepatan ngelamar dia kecewa. Tapi kalau dia bilang pengalaman yang buruk, saya nggak tahu pengalaman yang mana. Yang mana ya? Saya rasa wawancara dengan saya cukup. Tinggal tunggu keputusan diterima atau tidak diterimanya secara tertulis dari kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih. Ada lagi? Udah semuanya tuh, Pak. Pak ya? Nggak ada yang layak diterima. Memang nggak ada yang layak untuk menggantikan Inge, Pak. Indah. Kalau cuma untuk menggantikan posisi Inge di kantor, saya yakin banyak yang mampu. Tapi untuk menggantikan kedudukan Inge di hati Pak Albert, biarpun ada ribuan pelamar, pasti nggak akan ada yang cocok, Pak. Emangnya begitu? Menurut saya sih begitu, Pak. Menurut saya juga begitu. Dulu deh saya coba deket ke dia, tapi dari dianya nggak ada respon sama sekali. Terus berapa kali saya ajak nonton, nggak pernah jadi. Alasannya ada aja. Ya dibilang lupa lah, sakit kepala lah, pokoknya macem-macem deh. Terus kalau pas kita lagi pergi sama-sama, sering banget deh pokoknya saya ngobrol sendiri karena pikiran dia nggak tahu kemana. Barangkali Inge belum bisa ngelupain mantan bosnya itu kali. Oke deh, dia nggak bisa lupa. Tapi setiap kali saya tanya mengenai hal itu, dia nggak pernah mau cerita sama saya. Ya mungkin Inge cuma mau cerita sama orang yang benar-benar dia percaya. Jadi Inge nggak bisa percaya sama saya? Emangnya kamu pantas dipercaya, hah? Dada aja kamu. Mai, pulang bareng yuk. Emangnya kamu nganterin saya? Kebetulan saya mau ke Cinere, bisa dong lewat rumah kamu. Loh, ngapain mau ke Cinere?
Nggak ada urusan apa-apa. Barusan bilang mau ke Cinere. Itu kan cuma alasan biar bisa nganterin kamu pulang. Ah, saja nih. Tapi nggak ada... kamu nggak marah kan kalau saya anterin pulang? Nggak apa-apa sih. Cuma apa sih? Cuman nanti ada yang marah lagi. Siapa yang marah? Pacar kamu kali yang marah. Saya tuh belum punya pacar, tahu? Yang bener. Swear. Tapi pernah dong punya pacar. Ya pernah sih pernah. Cuman takut. Takut apa? Takut diperkosa. Dih, emangnya kamu pernah mau diperkosa sama pacar kamu? Ngomongnya kok jadi kemana-mana sih, ngaco ya? Lo nggak apa-apa kan, udah gede. Kamu tuh. Kenapa? Nyebelin. Kamu juga, pulang bareng yuk. Yuk. Tumben kamu jam segini mau berangkat, Ih? Aku naik taksi. Loh, Bima nggak jemput? Bima lagi cuti. Oh, kamu nggak ngambil cuti juga? Emangnya kalau Bima cuti, aku harus ikut cuti juga? Ya, barangkali dia mau ngajak kamu jalan-jalan. Kemana gitu? Orang dia cutinya untuk ini kok, keperluan galerinya. Loh, emang kenapa galerinya? Aku nggak tahu, Mama. Aku pergi dulu ya. Hati-hati sayang. Pak, pergi dulu ya. Mai. Loh, kamu ngapain pagi-pagi udah kesini? Ya biasalah, kamu kan jualan tiket. Saya mau beli tiket. Kamu mau kemana? Keliling dunia aja. Serius? Sebenarnya sih mau ketemu kamu. Emangnya kamu nggak ngantor? Lagi cuti. Mau jalan-jalan sama Inge ya? Tuh, di Singapura ada sale gila-gilaan. Ada paket 3 hari murah banget. Hotelnya aja ngasih diskon sampai 40%. Emangnya mau bulan madu? Pacaran juga enggak? Alah. Saya maunya pacaran sama kamu aja deh. Alah, Serius? kamu jangan ngaco deh. Mai, sini deh saya bilangin. Semenjak saya pertama kali ngeliat kamu, saya udah suka sama kamu. Astagfirullah. Ya udah ya. Pokoknya kita mesti jalan terus. Bim, Inge gimana Bim? Kalau dia sih bakalan suka ya, soalnya saya nggak bakalan gangguin dia lagi. Beberapa hari ini aku nggak ketemu sama Bima. Justru bikin aku inget terus sama dia. Selama ini aku cuek, padahal dia baik sekali dan penuh perhatian sama aku. Aku jadi bertanya-tanya, pantas nggak sih aku terus meratapi kekecewaanku pada Albert dan menutup diri terhadap cowok lain? Pantas nggak sih aku menjaga jarak dengan Bima padahal dia berniat baik pada aku?
Inga. Inga. Sayang, yuk makan dulu yuk. Inga. Kalau pergi suka sama-sama, akrab. Bisa aja kan sekali-sekali kamu salah ngomong atau mungkin salah paham barangkali? Aku kan udah bilang Bima itu lagi ambil cuti. Dan Mama pasti berpikir kalau aku pacaran sama dia kan? Kalau iya juga nggak apa-apa, Inga. Inga, Bima yang sekarang itu lain sama Bima yang dulu. Kalau Bima yang dulu masih suka selengean, nyeni. Nah, kalau Bima yang sekarang sudah mapan. Kerjaan di kantor ada. Di luar kantor juga ada, Ing. Tapi dianya tidak pernah ngomong ke arah situ. Nggak pernah nyerempet sedikit pun tentang itu, oke? Tapi kan apa yang dia lakukan sudah mengarah ke situ, Ing. Tiap hari jemput. Pulang juga suka ngantar kan? Halo? Hei, panjang umur kamu. Baru diomongin. Enggak dong, pastinya baik-baik tentang kamu. Gimana cutinya? Enak? Gak apa-apa. Bener, gak apa-apa kok. Ya, dadah. Dapat salam dari Bima, mah. Hari ini dia udah masuk, tapi nggak bisa jemput aku soalnya mobilnya masuk bengkel. Bima, aku malu mengungkapkan hal ini langsung ke kamu. Makanya aku tulis lewat surat ini. Ada apa sih, Nggak? Aku mau minta maaf sama kamu. Karena selama ini aku cuek sama kamu. Padahal kamu baik sekali sama aku. Kamu perhatian sekali sama aku. Tapi seperti yang aku pernah bilang ke kamu, kalau aku tuh pernah punya masa lalu yang buruk sekali dengan mantan bosku yang dulu. Tapi aku yakin itu bukan alasan yang tepat. Menjadi jauh dengan kamu, jaga jarak dengan kamu, nggak peduli dengan kamu. Ya, aku mohon kamu bisa ngerti kan? Aduh, kenapa Inge jadi kayak gini? Mampus deh gue. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.